Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa jaridil qurba wa jaril junubi wassahibi bil janbi wa banas sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, pengajian ini pahalanya terbesar. Ini pahala lebih besar daripada malam Jumat kemarin. Kenapa yo? Bukan karena hujan, karena dibagi oleh orang yang sedikit. Ya, ini kalau di absen banyak loh yang nggak rawuh. Ibu-ibu yang nggak rawuh siapa bu? Ngacung. Oh, nggak ada yang ngacung, berarti rawuh semua. Kalau bapak-bapak yang rawuh 1, 2, 3, 4, 5. Saya kan dihitung, nggak dihitung. Ya. Baik ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, adik-adik semuanya, malam hari ini kita mempelajari sesuatu yang gampang-gampang saja, tetapi angel dilakoni. Ya, saya ditanya oleh Pak Rudi belum rawuh ya? Oh ya, karena hujan. Saya ditanya oleh Pak Rudi, judulnya, temanya apa? Duh, saya lagi bingung, temanya apa ya? Kemudian saya tulis saja, perbuatan yang menghanguskan pahala. Perbuatan yang menghanguskan pahala. Ini gampang dipelajari, angel dilakoni. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Mbak, ada yang bawa Quran enggak, Mbak? Enggak ada? Ada? Ada yang bawa Quran? Enggak ada. Ya sudah. Kalau gitu saya sendirian aja. Kalau mas-mas, kalau mbak-mbak enggak, mas-mas pasti enggak. Nek wong anak laki-laki itu kan lebih apa? Di usia remaja lebih lamban daripada wanita. Tetapi nanti setelah usianya di atas 25 tahun lebih hebat dari wanita. Betul enggak? Harus. Laki-laki itu harus lebih hebat daripada wanita. Kenapa? Allah yang berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yeah. Baik, kita bacakan ayat tentang hal-hal yang menghanguskan atau perbuatan kita yang menghanguskan pahala-pahala yang telah kita kerjakan. Yeah. Sugeng rawuh Pak Anang nggak mireng bro. Sugeng rawuh Pak Anang.
Nggih. Saya kangen dengan Pak Anang udah berapa ya? Udah lebih seminggu nggak ikut kuliah subuh. Ya. Ya. Nah ya makanya kok nggak ke Masjid Al Mansur gitu? Kan anak buahnya Al Mansur. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wajaridil kurba wajaril junubi wasahibi bil janbi wa banis sabil wa ma malakat aymanuhum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Ini nanti yang terpenting adalah makna dari kata ihsan. Allah memerintahkan kepada kita supaya kita selalu beribadah hanya kepada Allah. Kata-kata ibadah ini yang harus diterjemahkan terlebih dahulu. Kata-kata ibadah adalah semua perbuatan manusia. Itu ibadah. Tidak ada perbuatan yang tidak dinamakan ibadah. Semua perbuatan manusia harus dalam bentuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan aku menciptakan jin dan manusia tidak ada acara kecuali hanya satu, yaitu beribadah kepadaku. Di dalam surat Bayyinah Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan aku tidak pernah memerintahkan manusia berbuat apapun di dunia illa kecuali semua yang dilakukan dalam rangka beribadah kepadaku. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu amalin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta. Semua perbuatan yang mengandung makna, yang mengandung manfaat, kok tidak diawali dengan basmalah, fahuwa aqta. Dia terputus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan pahala. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kita semua perbuatan kita itu ada doanya. Paling sedikit basmalah. Yang dulu pernah kita contohkan itu, nyeruput unjuan basmalah, bismillah. Mau berangkat ke panti asuhan untuk ngaji, di pintu bismillah. Kalau bisa bismillahirrahmanirrahim. Kalau lebih lengkap bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu. Mau tidur bismillah. Terus bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Terus kalau belum bisa tidur, terus membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kok belum tidur? Qul a'udzu birabbil falaq. Belum tidur? Qul a'udzu birabbin nas. Kok belum tidur juga? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Maka tidurnya menjadi ibadah semuanya. Gitu. Kok ayat kursi belum tidur juga?
bacalah subhanallah, 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 subhanallah itu. Saya biasanya alhamdulillah nggak lengkap. Alhamdulillah udah hilang. Sudah dicabut nyawanya oleh Allah sementara. Nanti pagi-pagi dikembalikan. Gitu. Ya. Semua masuk kamar mandi ada doanya enggak? Ada. Keluar dari kamar mandi ada doanya enggak? Ada. Semuanya. Mau wudu ada doanya. Habis wudu ada doanya. Semua perbuatan. Mau ngasai bismillah. Rampung alhamdulillah. Nyekel sapu bismillah. Semuanya. Itu namanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nah, sekarang Allah berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dengan semua perbuatan kita. Wa la tusyriku bihi syai'a, tetapi jangan pernah kalian berbuat musyrik. Inna syirka ladzulmun adzim. Sungguh syirik itu adalah kesesatan yang besar. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu ini hati-hati sekali. Ini poin yang pertama yang menghanguskan pahala kita. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bertanya kepada dukun dan mempercayainya, maka sholatnya 40 hari ditolak oleh Allah. Hangus pahalanya. Sholat 40 hari. 40 hari itu berapa kali sholat? Ya 5 kali 40 200 kali sholat hilang. Hanya satu percaya, sekali percaya. Padahal saya pernah mendengar di Wonosobo ini ada beberapa orang yang dagang menggunakan dukun. Dagang menggunakan dukun. Kalau sekali saja 40 hari ibadahnya tidak diterima, lah nek setiap hari. Lo menggunakan dukun berarti kan setiap hari itu. Untungnya haram, perbuatannya haram, yang dimakan haram, semuanya jadi haram. Rezeki hasil syirik, rezeki hasil musyrik itu lebih haram daripada daging babi. Ya hati-hatinya, saya hanya mengatakan saya yakin tidak ada satupun di antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini pelajaran untuk adik-adik. Siap-siap adik-adik, jangan pernah berbuat musyrik. Siapa yang berbuat musyrik? Orang yang berputus asa. Orang yang putus asa itu akhirnya dukun sing maju. Kan ada orang yang senang dengan seorang wanita, kemudian karena ragu-ragu mbok ditolak, dukun sing kon maju. Iya. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan syirik. Yang syirik itu diantaranya adalah satu, penglaris namanya, penglaris. Kemudian ada urusan, biasanya kalau orang Jawa itu syiriknya itu di seputar kelahiran dan kematian. Di seputar kelahiran dan kematian. Banyak perbuatan musyriknya. Itu. Yang kedua, ini karena waktunya nanti tidak cukup, saya malam ini pelajarannya akan menjadi banyak sekali soalnya. Mumpung hujan, ya kan? Mumpung hujan, jadi pelajarannya banyak.
Karena panjenengan sekarang kalau pengen ngantuk-ngantuk aja dulu. Nanti ini agak lama soalnya pengajiannya. Paling tidak nanti sampai jam 9:30. Mau nggak Bu? Mau nggak Bu? Ragu-ragu Ibu. Ya, ya kan panjenengan jawab mau, saya yang tidak mau. Yeah. Yang kedua, ini paling banyak dilakukan, yaitu hasad, iri. Hasad, iri, meri, dengki, benci, dendam, sakit hati, termasuk di dalamnya suudzon terhadap orang lain. Inna ba'dadh-dhanni ismun, bahwa sebagian besar dari dzon, suudzon itu adalah dosa. Makanya hati-hati, ini bapak-bapak terutama, tentang hasad ini banyak dilakukan oleh bapak-bapak. Nah, ibu-ibu lebih parah. Contoh-contoh yang hasad nih. Ada tetangga sepeda motore anyar, karo liwat lah paling-paling kredit kok. Gak seneng dia. Gitu. Ada orang sedang rehab omah, rumahnya sedang direhab. Lagi mesti duitnya utang nih. Orang percaya, dan ini paling tidak ngerehab kalau ini 150 juta, mesti utang duitnya. Gitu. Dan lain sebagainya, sifat-sifat hasad atau sifat di mana kita tidak suka dengan orang lain. Hati-hati. Kita tidak suka dengan tetangga, terutama tetangga yang mendapatkan keberuntungan. Kalau dalam dagang, yang namanya warung itu ada yang laris, ada yang tidak laris. Yang tidak laris men melirik, alah naiknya ngarani kengang wewes. Suudzon itu namanya hasad. Yang paling parah mencelakakan orang dengan musyrik, dan untuk mencelakakan orang yang namanya ditenuh, diteluh tenung, pelet, gendam termasuknya. Itu dua, musyrik dan hasad. Rasulullah SAW pernah bersabda, innal hasada, sungguh yang namanya hasad itu ta'kulul hasanat, memakan perbuatan-perbuatan baik, memakan pahala-pahala. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api makan kayu bakar. Mas pernah melihat kayu bakar dibakar? Ada sisanya enggak? Ada sisanya, apa namanya? Abu gunanya ngapa? Gue ngasai, kalau kayu enggak ada gunanya, enggak bisa untuk ngasai, malah blopot tok. Iya. Gue ngasai abu zaman dulu kan ya, zaman dulu pakai abu, enggak efektif. Lebih efektif pakai sabun Sunlight. Apa Sunlight ya? Iya. Gitu. Nah, ibu sekalian, bapak yang saya hormati, hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api makan kayu bakar. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ibu-ibu, Anda di antara panjenengan tidak suka dengan orang, hati-hati. Bapak-bapak,
Jangan sampai kalau misalnya kan ada orang yang tetangganya lagi ke Jogja semuanya, ngapa sih wisuda putrane kemuno kemropok lho wisuda paling jurusan kaya ngono ora iso nyambet gawe ora lah paling grundel dhewek. Ini namanya hasad. Contohnya banyak sekali. Yang ketiga, nggak cepet aja nggih. Nanti ada sebenarnya banyak sekali, paling tidak ada 12 macam, tetapi akan kita tampilkan 4 saja. Yang ketiga, berbuat baik mengharap balasan. Berbuat kebaikan tapi mengharap balasan. Di dalam surat Al-Insan Allah telah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah. Ini koridornya. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku memberi makan, memberi sesuatu kepada kalian adalah karena mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jaza. Kami tidak mengharapkan balasan wala syukura, dan ucapan terima kasih. Ikhlas namanya. Mas bisa ngukur rasane ikhlas kayak ngopo? Mbak bisa? Rasane ikhlas itu kayak ngopo? Contohkan. Nih, contohnya enggak enak, enggak baik. Yaitu seperti orang habis keluar dari WC. Diling-iling enggak? Itu namanya ikhlas itu gitu. Surat tiling-iling malahan keluar dari WC lega banget kan? Iya. Itu namanya ikhlas. Gitu. Hati yang ikhlas tuh rasanya kaya ngono gitu loh maksudnya. Ini kita mengacu dari surat Al-Baqarah ayat 264. Ini sangat terkenal. Mbak kalau nggak salah hafal semuanya. Hafal enggak, Mbak? Hafal enggak? A'udzubillahi minasyaitonir. Yang hafal ikut dengan saya yang keras. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Kok nggak ada yang ikut sih? La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Terus wallahu la ya. Saya terjemahkan dari depan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Terasa terpanggil enggak, Bu? Merasa terpanggil, hei orang-orang yang beriman, merasa dipanggil enggak? Yang tidak merasa dipanggil berarti ngantuk. Ya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalian jangan menghanguskan pahalamu, menggugurkan pahalamu, menghancurkan pahalamu bil manni dengan mengharap balasan, wal adha dan menyakiti orang yang diberi. Kalau dibahasakan mudahnya ngundat. Ngundat. Kalau di dalam masyarakat tidak terlalu ketara. Yang sering terjadi malah dalam keluarga.
Panjenengan ibu-ibu yang pemarah biasanya pernah ngundang putrane disuruh apa nggak mau, marah. Apa emoh? De ibu ke kurang apa karo de? Jaluk duit kei, jaluk anu tuh kei, saya koyo ngono, panjang urusannya. Makanya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, jadi orang pemarah, ya, itu bisa sangat kecewa nanti di hadapan Allah, karena pahalanya berkurang banyak sekali. Dalam salah satu hadis kan Rasulullah SAW pernah bertanya pada para sahabat, atadruna manil muflis? Apakah kamu sudah tahu orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa dan perbuatan yang baik, ngajinya, sedekahnya dan lain sebagainya. Wa qad syatama hada, tetapi orang itu mulutnya tidak bisa menjaga dari mencaci maki orang. Kenapa? Siapa yang mencaci maki? Orang marah. Wa qadhafa damahada, dan mengalirkan darahnya orang ini. Wa syafaka damahada wa qadhafa hada wa akala malahada, dan memakan harta milik orang lain. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, innahu la ya'tir rajul saminul azim yaumal qiyamah la yazinindallaha janaha ba'udah. Besok akan datang banyak sekali orang-orang yang ketika di dunia ibadahnya baik, banyak, ya salat, puasa, bahkan puasanya salat puasa sunnahnya pun dan sebagainya. Kemudian dia suka mencaci maki orang, berbuat curang, tidak jujur, tidak amanah, dan kemudian dia suka menfitnah orang dan lain sebagainya. La yazuninnallaha janaha ba'udah. Amal ibadahnya ditimbang, ternyata timbangannya tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Kenapa? Habis di jalan. Kenapa habisnya? Bisa jadi karena dia musyrik, bisa jadi karena dia dengki, membenci, dan sering ngundat-undat mengharap balasan perbuatan baiknya. Bisa jadi dia suka memakan harta milik orang lain, anak yatim dan lain sebagainya. Kita harus waspada dengan hal-hal yang semacam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, karena perbuatan dosa itu banyak tidak berakibat di dalam kehidupan dunia. Ad-dunya sijnul mu'min, itu jangan lupa. Dunia adalah penjaranya orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Kalau kita kan diatur banget, kita bangun harus jam sekian. Bahkan kalau bisa bangunnya kurang dari itu untuk sujud dulu, untuk sholat malam. Kemudian habis itu kita berjamaah subuh. Habis itu kemudian kita paginya sholat duha. Terus ada aturan semuanya, persis di penjara. Saya dulu pernah bertanya, ibu-ibu ada yang pernah di penjara, Bu? Bu? Kalau bapak-bapak ada Pak yang pernah di penjara? Saya ingin dapat cerita situasi di penjara. Ya. Saya
hanya 2 kali ngisi pengajian di penjara. Habis itu nggak diundang lagi. Ya, mungkin wajahnya mirip sama dengan saya. Nah, Ustaz Madzun pernah ngisi di penjara kan? Belum pernah. Ya. Jangan Ustaz, nanti dipadak-padak gitu. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya. Hati-hati dengan hidup kita. Koreksi terus. Wal tangzur nafsun ma qaddamat liqad. Dan wal adha adalah ngundat itu tadi. Biasanya yang paling banyak bukan antar tonggo teparo, tidak. Ya ada orang yang banget le mengharap balasan, nglendengi tanggane, nek ngarepe nyongkae wonge kebangetan banget. Nyongkae kerep lu ngunjungi lu. Dongkae tak kunjungi nongko. Nyur tak kunjungi gedang. Nyur tak kunjungi budin. Dur apa meneh ning kono ki ora tau ngunjungi nyong babar blasan. Masya Allah kebangetan banget. Ini namanya ngundat. Ketika diundat pahala pemberiannya hilang. Ini menurut Al-Qur'an ayat 264. Itu. Yang paling banyak adalah istri terhadap suami, suami terhadap istri, suami istri terhadap anak. Itu paling banyak. Kalau suami istri itu orangnya pemarah, suaminya dijalui tolong Pak. Mengko jenengan nek kondur nyong tukokno roti sing kaya ngene ya. Apa? Roti cahaya. Mana cahaya? Ada cahaya anak panti. Ya. Kemudian pulangnya suami titipane nyong. Alah nyong kelalen, alah jenengan kaya ngono. Senenge ngono nek nganu dhewek maksa-maksa kaya ngono. Sambil ngundat terus, ngomel terus. Atau suami ngomel kepada istri, ngundat-undat itu juga ada. Namun yang paling banyak adalah orang tua terhadap anak. Yattabi'u hal adza, dengan diiringi kata-kata yang tidak menyenangkan. Ya sahabat, ini saya matur begini, ini karena untuk kehati-hatian kita bapak-bapak dan ibu-ibu. Ayo, sekarang siapa di antara kita yang pernah ngundat anak-anak kita? Beristighfarlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Karena pahala yang paling besar dari seorang ibu dan seorang suami adalah apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Itu paling besar. Nomor 2, seorang istri terhadap suami dan suami terhadap istri. Nomor 3, baru anak terhadap kedua orang tua. Ada seorang ibu anaknya pulang dari sekolah membawa kartu SPP, Bu, bayar SPP karo kon bayar nganu karo nganu, Bu. Yo entek piro kabeh? 290. Ibunya langsung isi dia bayari larang ki ora. Sekolah sing bener dolan wae. Kon salat angel, kongkon angel, ora diopo tah Dik. Itu belum memberi loh itu. Belum memberi uang sudah ngomel macam itu. 2-3 hari setelah itu derene ke duit 290 rasiti bayarno. Sing rajin nek sinau ora dolanan HP wae.
dan lain sebagainya. Kira-kira anak digitukan merasa berterima kasih pada orang tua atau tidak? Karo melengos mesti ngomel tuh, ngomel dan sebagainya. Iya. Tidak ada ucapan terima kasih dari anak-anaknya. Akhirnya mempunyai potensi anak menjadi anak durhaka kepada kedua orang tua. Itu masalahnya. Karena apa? Karena sering diomel, sering dimarah. Saya pernah cerita dulu. Ada seorang sahabat, Ibu. Sahabat ini sengaja datang ke Madinah. Meskipun perjalanannya 4 jam kira-kira. Perjalanan 4 jam itu kira-kira Temanggung Wonosobo lah. Temanggung Wonosobo jalan kaki. Paraan lah. Paraan Wonosobo itu kalau jalan kaki kira-kira 4 jam. Lah orang ini melakukan perjalanan untuk sampai ke Madinah itu 4 jam. Setelah itu sampai di Madinah, beliau pas asar, ikut jamaah sholat asar. Kemudian beliau, orang ini, sahabat ini menunggu Rasulullah SAW selesai berzikir. Begitu Rasulullah SAW jumeneng, orang ini langsung nyambut, salaman, kemudian wahai Rasul, saya mohon diberi nasihat wahai Rasul. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Rasul hanya mengucapkan satu kata, la taghdab, jangan suka marah. Naam ya Rasulullah, zidni ya wahai Rasul. Iya, saya paham Rasul. Tambahkan nasihat itu ya Rasul. Rasul mengatakan la taghdab, jangan suka marah. Benar orang ini mengatakan, "Na'am, fahimtu ya Rasulullah, zidni wahai Rasul." Ya, saya paham Rasulullah, tapi tambahkan wahai Rasul. Rasulullah menjawab yang ketiga kali, la taghdab, jangan suka marah. Orang ini kemudian merasa cukup. Kalau Rasulullah SAW sampai mengatakan 3 kali, berarti Rasulullah SAW sudah tidak berkenan untuk mengucapkan yang 4 kali. Kemudian orang ini pergi pulang. Di perjalanan beliau memikirkan, kenapa Rasul menasihati aku agar tidak suka marah. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu, rusaknya semua ibadah kita itu karena marah. Kalau kita pemarah, sholat pun bisa sambil marah. Panjenengan marah dengan putra panjenengan, kalau Allahu Akbar pecucok keplak rabu. Itu. Terjadinya perceraian karena marah, terjadinya usaha bangkrut karena marah, terjadinya pendidikan terhadap anak-anak juga karena marah. Ya kan? Kemarin ada kasus seorang kepala sekolah ngeplak muridnya, kan gitu? Kenapa? Karena marah itu. Iya. Gagalnya seorang guru karena pemarah. Gagalnya seorang murid karena pemarah. Saya dulu di SMA ada murid yang pemarah banget. Dimarahi gurunya itu malah nantang. Kemudian disidang oleh BP, dipanggil orang tuanya, dan akhirnya orang tuanya sudahlah pernah. Kalau pun kesel pak ngurusi anakku, lah pun tak pedet mawon lah. Akhirnya dikeluarkan sama orang tuanya. Kenapa? Karena marah pak. Marah itu merugikan kerugian yang luar biasa, sehingga Allah di dalam surat Ali Imran ayat 134. Ya, 134 itu mengatakan siapa orang yang bertakwa? Ada 3 kan?
alladzina yunfiquna fis-sarra wal dharra, orang yang hatinya lembut ketika menolong dan memberi orang dalam keadaan sempit maupun longgar, tetap memberi. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa mengendalikan amarah. Orang bisa mengendalikan amarah berarti orang yang bertakwa. Wal afina 'anin nas, dan orang yang berusaha memahami orang lain. Kalau kita tidak paham, mudah marah. Kalau kita tidak paham, mudah sombong, saling salah menyalahkan dan lain sebagainya. Itulah penyebab dari kemarahan. Nah, bapak-bapak serta ibu-ibu yang saya hormati, itu yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Musyrik. Yang kedua, hasad. Yang ketiga, berbuat kebaikan mengharap balasan atau ngundat. Yang keempat, riya. Riya itu bukan pamer, ibu bapak, tapi riya itu perbuatan baik yang tidak karena Allah, itu namanya riya. Ikut pengajian tapi nang batin yang ora penak, anak orang mangkat, yang pengurus sih. Yang nek orang mangkat ora penak. Gitu. Yang sing wingi Jumat wingi yang wis ora teko, yang ditakokno dan sebagainya. Ada seorang laki-laki muda suatu ketika disapa oleh seseorang, kemudian mengatakan, "Duh Mas, desa iki salate nang masjid ah. Desa iki salate nang masjid ah. Lah prige nyong uripe bareng mertua iki. Lah prige nyong uripe bareng mertua." Artinya apa? Ibadah jamaahnya bukan karena Allah, tapi karena mertua. Ini namanya riya. Senang sekali dipuji oleh orang. Nak dipuji oleh orang senang pol. Jangan lupa, orang yang senang dipuji itu jangan pernah dicacat. Nah, dicacat mumbul-mumbul itu. Tidak anti kritik. Kalau disalahkan, dia lemoring-moring. Kenapa? Karena dia senang sekali kalau dia alam. Nah, kalau dia alam semuanya aleman. Semua yang dilakukan itu hanya aleman saja. Nah, ini namanya riya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemana-mana? Bil ada kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billah, tidak beriman kepada Allah, dia melakukan kebaikan itu. Kemudian Allah mengatakan famasaluhu kamasali Sofwan. Sofwan itu apa, Mbak? Sofwan itu apa artinya? Sopian. Sofwan. Apa Mas tahu artinya Sofwan? Mbak, ada yang artinya Sofwan? Ya? Batu yang gimana? Yang gimana? Yang batu yang menonjol. Bahasa Jawanya batu yang itu yang saya inginkan jawabannya. Batu yang jenggunu. Sofwan itu batunya halus, jenggunu. Bahasa Indonesianya siapa sing ngerti? Jenggunu, menonjol. Jenggunu, menonjol. ya boleh lah, boleh diterjemahkan menonjol. Ini dari kemarin kita nggak ketemu ya, arti menjenggunu artinya apa? Ternyata ada yang mikirkan. Yumna ini yang menemukan. Menonjol, batu halus menonjol. Bentuknya begini. Alaihi turab,
di atasnya diberi segenggam pasir. Fa'asabahu wabil, kemudian turun hujan lebat. Fatarakahu solda, maka pasir hilang semuanya, runtuh semuanya. Layak diruna ala syai'im mimma kasabu, dia tidak mendapatkan apapun dari apa yang telah dia kerjakan. Sedekahnya hilang, pemberian kepada istri, kepada anak-anak hilang semuanya. Kenapa? Karena ria'an nas, karena hanya riak, karena hanya mengharap balasan, karena diundat-undat. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, hati-hati dengan sifat kita yang satu ini. Jangan sampai kita mengharap balasan dari perbuatan baik kita. Nah kemudian, masih ada waktu, masih ada waktu 45 menit loh janjinya loh. Mbak ini ketawanya ketawa aneh. Senyum ding, senyumnya aneh. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, sekarang kita teruskan dulu ayat 36-nya. 36 surat An-Nisa. Tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, kemudian cara melatih agar hati kita ini stabil bagus, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa bil walidaini ihsana. Hati-hati, panjenengan dah banyak orang tua yang sudah meninggal dunia. Tidak berarti kita selesai berbaktinya. Banyak di antara bapak dan ibu orang tuanya sudah meninggal dunia, tidak berarti bahwa berbaktinya selesai. Karena doa dan perbuatan baik, kita melakukan perbuatan baik, orang tua juga mendapat. Ketika kita berbuat dosa, orang tua juga mendapat ketika sudah ada di alam kubur. Makanya berbuatlah yang sebaik-baiknya. Apa itu ihsanah? Apa itu ihsan? Ihsan itu perbuatan baik yang dari dasar hatinya menjadi karakter. Jadilah orang yang berkarakter baik. Orang yang berkarakter baik itu adalah orang yang berbuat baik kepada orang lain, tidak memperdulikan orang itu berbuat baik pada dirinya atau tidak. Tapi kalau baik, kalau panjenengan saya yakin baik semuanya. Apa? Ada orang berbuat baik, kita berbuat baik kan gitu ya. Ada orang senyum, kita senyum kan. Ada orang mengunjungi kita, kita berusaha ikut membalas kunjungan dan lain sebagainya. Itu baru namanya baik. Tetapi ini ihsana adalah karakter baik. Melakukan perbuatan apapun kepada siapapun, tidak peduli dan tidak dipandang orangnya. Contoh, pada suatu hari ada seorang ibu kagungan pembantu. Kemudian ibu tadi bilang begini, "Yo, tolong suwunake godhong jeruk purut nanggon kowe iki nanggon ibu nganu. Sing kuwi sing pagere putih. Nek bisa telung lembar apa patang lembar ya kena, nek ora ya 2 lembar ya kena lah." Berangkat dia ke sana. Setelah itu ketemu dengan yang punya rumah itu. "Bu, nyun sewu kalau diutus kalih ibune kan nyunaken ron jeruk purut." Apa jawaban yang mempunyai itu? "Ojo yu, kowe nembe wae tukul, padahal udah rimbun." Terus si pembantu bilang, "Mung kalih ron kok Pak Bu, mung kalih lembar mawon." Ibu itu menjawab,
Ya rong lembar poho ya tetep godhong. Dados mboten pareng Bu, aja daturke karo ibune kana. Wong nembe tukul aja dipethiki. Si pembantu lemrengut mecucune pol. Wong kapelit temen. Ih, jelek temen. Mulai bilang sama majikannya, Bu, gere wonten wong peliti kados niku dijaluki godhong jeruk purut mon mboten angsal, padahal wite niku pun ageng pun kathah sanget rone ka. Terus ibunya tapi menjawab, ya ora apa-apa, wong jenenge wong njaluk ki ming werna siji. Nek ora diwehi ya ditolak, ya ming kaya ngono kuwi. Dah seminggu kemudian ibu ini yang punya pembantu tadi memanen pisangnya. Di belakang rumah ada pohon pisang bagus banget, ambon. Kemudian ibunya itu ngitung, jal dihitung pirang rib. Dihitung setunggal kali 8 rib, Bu. Ya wis nek ngono ngene wae. Sing rib pertama disisake nggo dhewek, rib nomor 7 karo nomor 8 ya dijukut disisakno dhewek, yo sing 5 rib digawe rib-riban terus lebokno tas kresek. Jadi nek wis takekno nang nggon bukono. Ya. Pembantunya bilang, Bu, nggih mboten lepat, Bu. Oh, salah kenapa apa? Nggih sing mriku disukani, Bu. Sing wonge pelite pol niku lho, Bu. Sing dicaluki godhong jeruk purut mboten angsal. Apa jawaban Ibu? Yo. Nek nggawe apik mung karo wong sing apik itu biasa banget. Ning nek bisa nggawe apik marang wong sing ora apik itu luar biasa. Si pembantu manggut-manggut lho, ibu kasai temen nggih. Gitu. Berbuat kebaikan tidak harus kepada orang yang selama ini berbuat baik kepada kita, tapi berbuat kebaikan kepada siapapun yang kira-kira bisa kita beri kebaikan. Ini sebab musabab yang terus berlangsung dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita bisa melakukan ihsana, nah ini ihsananya satu, ihsana itu berbuat baik menjadi karakter kita, tidak pilih-pilih. Lah bahwa orang pernah mendolimi kita pengen berbuat baik, ya berbuat baik saja pada orang itu. Karena perbuatan baik ini sudah keluar dari karakter kita. Dinamakan di dalam Al-Quran, dinamakan ihsana. Nah, kepada kedua orang tua kita harus ihsan, berbuat baik, tidak memandang wong tuane nyengit, wong tuane salat, wong tuane kafir, tetap kita berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, wabidil kurba ihsana, dan kepada sanak kerabat harus ihsan, kepada famili, kepada saudara-saudara yang dinamakan apa? Dzawil kurba. Siapa dzawil kurba? Dzawil kurba itu kakak adiknya bapak ibu kita, kakak adik kandung kita, putra dari kakak adik kita, itu namanya dzawil kurba. Harus ihsana. Tidak membalas kejelekan, tetapi kebaikannya dibalas. Dan meskipun tidak baik kita berbuat kebaikan, tetap berbuat baik. Gitu. Kan ada kadang-kadang seorang mengatakan nek nyong karo sedulur apian kabeh, ning siji tok nyong sing ora karo liye nyong. Lho, wong nyong itu pol jotek mati orang. Tidak ada yang disengiti dari sedulur-sedulur semuanya.
Kita harus menjadi manusia ihsana. Yang ketiga, wal yatama, harus menjadi orang ihsan terhadap anak-anak yatim. Jangan sampai anak yatim itu meminta bantuan pada kita. Kita yang aktif kepada mereka. Kalau di kampung kita ada anak yatim, kok anak yatim itu tidak terpelihara dengan baik, maka boleh kita menggunakan atas nama RT, dimintai bantuan orang-orang yang cukup. Ibu, saya mau menyampaikan bahwa di kampung kita ada anak yatim 2, Bu. Mereka kasihan sekali, pakaiannya nggak terurus, sepatunya tidak terurus, juga sangu sekolahnya saya melihat dan lain sebagainya. Maka ini kami dari RT sudah mengedarkan bentuk list yang sudah masuk, yaitu ibu ini sekian setiap bulan, ibu ini sekian bulan, ibu ini sekian setiap bulan, panjenengan berapa, begitu diantaranya. Tetapi di Dawis sudah ada nggih Bu nggih santunan untuk duafa nggih. Jangan lupa loh itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita aktif jadi orang yang semacam itu. Karena sebagian dari rezeki kita adalah milik orang-orang yang lemah itu. Jangan dimakan sendiri semuanya. Ada bagian-bagian milik orang lain. Wal masakin, dan orang miskin. Harus ihsan, harus berkarakter baik. Panjenengan lewat di depan toko Al Mansur, ada orang melas banget, coba dikasih. Tidak usah banyak-banyak, tidak usah banyak-banyak. Ya, kata-kata tidak banyak itu saya nggak bisa menyebutkan itu. Soalnya ada yang mengatakan tidak banyak itu artinya 2.000. Tapi ada yang mengatakan tidak banyak itu artinya 10.000. Tergantung dari kita. Ya. Kemudian yang ketiga, yang ke wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Yang kelima adalah wajaridil qurba wajaril junub. Tetangga dekat, hati-hati dengan tetangga. Apa itu? Kalau panjenengan sampai ditengeri oleh tetangga, itu sangat berbahaya untuk kehidupan kita. Ketentraman hidup kita ini ada di 2 titik. 1, kita damai harmonis dalam keluarga. Yang kedua, kita damai dan harmonis terhadap tetangga. Sampai-sampai Rasulullah SAW, karena Jibril yusini, karena husaywarithuni. Malaikat Jibril itu selalu memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga. Seakan-akan tetangga itu mau mewarisi hartaku. Rasulullah pernah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Para sahabat bertanya, man ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa itu wahai Rasul? Yaitu orang yang menjadikan tetangga gelisah karena kita, yang tidak bisa mengamankan ketentraman tetangga, adalah bukan orang yang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati baca dengan nyetel kaset, jangan terlalu keras.
Guyon di rumah jangan terlalu keras. Di rumahnya jejer-jejer dekat sekali, lecekakaan nganti orang ketulungan, itu jangan sampai. Menjadikan tidak semua tetangga bisa ngelek kok ming dirasake to ya Allah, kono kebangetan banget. Ana wong lara untune guyon kaya ngono gitu misalnya. Gitu. Nah, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, kemudian yang keenam adalah wasohibi bil janbi. Tadi tetangga dekat itu kira-kira 1 RT. Tetangga dekat itu 1 RT. Jadi panti asuhan ini tetangga dekat dengan saya. Masih 1 RT ya Pak ya? Iya. Itu. Nah, tetangga jauh 1 RW. Kira-kira gitu. Yang keenam wasahibi bil janbi, dan teman sejawat. Panjenengan dengan teman-teman sepengurusan di ranting, hati-hati, jangan sampai bertengkar. Jangan merasa menang sendiri, jangan merasa pintar sendiri. Kemudian apa? Sesama kantor, sesama karyawan, bersama bekerja di kantor. Hati-hati, harus ihsan, harus berkarakter ihsan. Kemudian panjenengan yang pedagang, sesama pedagang tidak boleh saling bermusuhan dan lain sebagainya. Itu namanya sahibu bil janbi. Yang ke-7 dan ke-8 wa bin sabil wa ma malakat aymanukum, itu tidak usah kita jelaskan karena ibnu sabil sekarang hampir tidak ada. Pernah ada ibnu sabil. Ibnu sabil itu apa? Orang yang kehabisan bekal ketika melakukan perjalanan. Dulu di Wonosobo pernah terjadi jebul penipu. Dia dari Sumatera, bertanya-tanya tentang siapa yang kira-kira bisa dimintai sumbangan. Ternyata ada teman dari Temanggung cerita, orangnya bernama ini asalnya dari daerah Sumatera ini. Oh ya betul, Temanggung yo njaluk. Jebul sekarang Temanggung maring paraan. Lebar sadiri paraan, jebul wong Kretek yo cerita, wong Wonosobo cerita. Itu mungkin akan dilarik setelah Wonosobo, Banjarnegara, terus mana gitu. Iya Pak. Dan itu adalah profesi yang sangat menguntungkan. Siapa yang mau niru? Menguntungkan itu. Tapi penipu. Wa ma malakat aymanukum adalah budak yang kita sekarang sudah tidak ada perbudakan. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Siapa yang melanggar ini namanya orang sombong. Orang yang tidak bisa berbuat ihsan kepada kedua orang tua, kepada saudara, famili, kepada anak yatim, kepada miskin, kepada tetangga, dan kepada teman sejawat, namanya orang sombong. Dan Allah sangat membenci orang yang sombong. Demikian Bapak dan Ibu pelajaran kita pada sore hari ini. Ya men bangun gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga setiap malam Jumat ibu-ibu, bapak-bapak bisa berkumpul secara konsisten dan istiqomah. Karena pengajian yang kolo-kolo didatangi itu tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Abdullah la takun kafulan kana yaqumul lail wa taraka qiyamul lail." Wahai Abdullah, kamu jangan seperti orang itu. Kadang-kadang dia bangun malam, sholat malam, tapi kadang-kadang dia tidak bangun. Artinya apa? Segala sesuatu itu harus istiqomah, terus dilakukan meskipun banyak tantangan. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah.
kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita malam hari ini, Bapak dan Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita. Semoga adik-adik panti kelak menjadi generasi penerus kita yang sukses dunia dan akhirat, dan semoga kita semuanya bisa sabar menghadapi tantangan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.